Nah, masih dengan setup yang sama dengan Nia, cuman ini berbeda. Ini episode yang keempat lah. Beda cerita, jadi sekarang saya yang cerita. Masih masa sekolah sih, udah setahun, termasuk 2 tahun soalnya. Kalau gak salah 2018 ya. cuman kejadiannya pas kelas 2-an kalau gak salah, kelas 2. Jadi saya kan sekolah itu di Kecamatan Puspayang, sedangkan rumah saya di Kecamatan Sodong Hilir. Kecamatan Puspayang sama Sodong Hilir itu terpisah sedikit sama Kecamatan Taraju. Jadi ngelewatin satu kecamatan lagi. Dan itu kebanyakan ngelewatin hutannya sih. Jadi ceritanya gini. Yang namanya sekolah pasti kan ada acara-acara gitu. Nah, pas acara itu ada lomba tumpeng. Jadi ada lomba tumpeng gitu. Sebenarnya gue gak mau berangkat. Gue harusnya sepulang sekolah gue langsung ke rumah temen, cuman gue gak mau berangkat, gue pulang ke rumah sama dengan alasan sama temen gue ada urusan lah. Nah pas udah malam temen gue nelpon, katanya berangkat dong, ini kurang orang di rumah, katanya di rumah temen gue kurang orang buat bantuin. Gue alasannya gini, bro, ini udah jam berapa, jam 10 malam, masa gue berangkat sendirian ke situ lewatin hutan-hutan gitu, gue gak berani, gue gitu ngomongnya. Terus teman-teman gue ngomong gitu, udahlah ntar gue jemput aja ke situ. Gue kira kan bohong ya, mau jemput ke situ soalnya kan udah malam. Terus datanglah mereka ke rumah, satu cewek 3 cowok kalau gak salah, jadi 3 motor. Tapi gak sedikit papap. Jadi tiga motor. Jadi saya ngikut sama yang satu cowok, yang itu berdua gitu. Nah karena bapak saya ini bapak gua kerjanya ternak ayam, sekalian aja kan ada lomba tumpeng, sekalian aja gak perlu beli ayam, minta ayam lah sama bapak gua itu malah ayamnya udah disembeli, padahal kan mitosnya jangan bawa ayam yang disembeli, soalnya kan ya bawa ayam malam-malam lah, banyak mitos sih kalau pasti ya, kalau di daerah. Nah apalagi kalau disembeli, soalnya kan berdarah gitu, kecium lah istilahnya ya tadi sama makhluk gitu. Teman-teman gue tahu mitos itu, mereka gak mau bawa ayam yang udah disembeli, mereka bawa ayam yang belum disembeli aja. Nah gue sama teman gue di belakang sambil bawa ayam yang udah disembeli. Di pertengahan jalan baru sadar kalau gue belum sholat isya. Nah kan kebetulan ada masjid di pinggir jalan, udah sepi sih jalan di kampung. Jam 10 udah gak ada yang keluar lah, jam 10-an mah jarang yang keluar, udah malam gitu, udah termasuk malam banget lah jam 10-an di kampung mah. Nah turunlah kita mau sholat, kebetulan teman-teman gue juga belum pada sholat. Turun di sebuah masjid kecil, gue agak ngerasa beda ya pas masuk masjid, udah wudhu gitu. Kemudian gue imam, pas lagi rokaat keberapa gitu, rokaat ketiga kalau gak salah, tiba-tiba ada angin kencang dari sebelah kiri masjid. Di situ kan jendelanya kebuka, bret langsung. Sebenarnya gue kaget gitu, dan sudut mata gue ngelihat ada bayangan hitam di luar jendela. Gue kaget, cuman kan lagi sholat rakaat ketiga kan, istilahnya ini godaan doang lah. Gue gak sayang gitu, orang yang belakang pasti pada khusus, sedangkan gue ini
Terus diselesain aja nyampe nyampe beres itu sholatnya. Pas udah beres semua nggak ada yang cerita, nggak ada yang gua kira cuma gua yang tahu sih, jadi gak ada yang cerita apa-apa. Gua gak mau cerita sama jadi temen lu itu usul aja ya sholatnya. sama temen, enggak, sama temen mereka, saya sama temen gua juga gak mau cerita soalnya kan takut itu nular ya gitu. Takutnya gua nggak takut amat, tapi kalau gua ceritain sama temen gua mereka pada ketakutan semua kan jadi bahaya gitu di jalan. Takutnya mereka ngebut bawa motornya, takut soalnya masih banyak hutan-hutannya yang harus dilewati di depan. Nah gue gak cerita selama di perjalanan itu kan lewat kebun yang dicari kita, kebun cabai itu kan gak ada rumah sama sekali. Gue denger suara tangisan cewek nangis terus serasa ngikutin sih di sebelah kanan. Di sebelah kanan serasa ngikutin gua gitu. Terus gua baca doa terus di jalan, nangis terus ketawa nangis lagi ketawa lagi, terus nyampe nyampe di Taraju, tengah-tengah antara Sodong sama Puspahyang, namanya Kecamatan Taraju. Itu kan kebetulan udah banyak rumah di situ, di Dedel nama ininya desanya. Kita berhenti mau beli rokok, mau ngerokok. Pas di situ tiba-tiba ya mereka cerita lah, udah mulai berani cerita soalnya kan udah banyak rumah. Katanya mereka juga ngeliat yang ada di belakang jendela itu warnanya hitam. Jadi pas awalnya gak ada, pas pret langsung angin yang jadi ngejebret ini kaca. Mereka juga ngelihat sama sudut matanya, ngelihat ada yang hitam, bayangan hitam di belakang jendela di luar. Nah pas dicocokin sih kan sama semua berarti yang dilihat gua waktu itu bener. Itu bukan cuman halusinasi atau karena soalnya kan yang ngelihat bukan cuma gua gitu. Cuman yang salahnya nggak disamperin, soalnya lagi sholat juga kan. Kalau disamperin kan bisa jadi itu apa gitu salah lihat. Ya untungnya udah di banyak rumah udah berani cerita, jadi udah mulai pada nggak takut amat, jadi masih perjalanan lancar ke depannya. Alhamdulillah selamat sih. Ya kalau yang dengar cerita suara-suara tangisan sih cuma gue, kayaknya emang itu halusinasi sama sugesti karena udah lihat bayangan hitam tadi, jadi kerasanya ada yang ngikutin gitu ya. Terus alhamdulillah sih masih selamat di perjalanan. Jadi coba kalau ceritanya pas ini terus mereka ketakutan semua kan, ngebut-ngebutan bahaya, bawa motor ngebut kan. Jadi intinya mah satu orang ke bawah semua. Ya segitu aja ceritanya. Endingnya kurang serem sih, cuman emang kerasanya sih serem sih kalau dirasain, tapi kan ini mah kalau mau dilogisin sih kayaknya itu bayangan-bayangan dari pohon sih, soalnya perasaannya belakang situ gak ada pohon, tapi kayaknya ada sih, soalnya gue bukan orang situ. Pasti kalian juga merasakan. Pasti lu pernah merasakan kalau jalan sendiri tengah malam, pastilah. Tapi itu kan gue rame-rame, yang lihat juga rame-rame. Ya namanya juga istilahnya kalau yang ngelihatnya bukan cuma satu berarti asli ada itu nampakin diri. Jadi mitos bau amis itu langsung nyamperin kayaknya emang benar sih, karena gua ngalamin sendiri. Fakta atau realita. Ya segitu aja ceritanya. Terima kasih terima kasih buat yang mau nonton, yang mau dengerin cerita gua walaupun gak serem-serem amat. Tapi akhir bulan ini kayaknya pulang mau coba bikin
kontennya nggak cerita doang sih, mau Sinematik gitu ya. nggak mau jelajah masuk ke hutan-hutan gitu, mau nyobain lah, Mau memburu Explore. memburu bagong. explore sama teman gue ntar. Ya terima kasih. Yuk, wassalam.